tempat Kirman mengintip. Napas seseorang yang panik. Matanya melirik ke kanan, ke kiri. Nafas itu terasa sakit. Kirman semakin iba, hingga suara nafas yang sakit itu diikuti dengan suara parau jawaban atas pertanyaan yang diinginkan Kirman. Kepala Mas. Mondokan Penunggal Jiwa bagian 1. Siang itu, Kirman baru sampai di Bandung. Besok, hari pertama ia bekerja. Kirman, pemuda 20 tahun yang tingginya berkisar 173 cm itu berkulit sawo matang dengan potongan rambut pendek yang rapi. Dia diterima di sebuah perusahaan yang berjalan di bidang kuliner, sebuah impian yang cukup jauh dari jenjang pendidikannya. Kebahagiaan Kirman atas itu tidak bisa disembunyikan, bahkan dengan rasa letih yang merasuk ke tubuhnya sepanjang perjalanan. Jauh dari kota aslinya, dia tidak punya siapa-siapa di sini. Dia harus melakukan semuanya sendirian. Melalui internet, dia mencari dan memilih kosan yang dekat dengan tempat di mana dia bekerja. Tentu yang dipilihnya bukan hanya karena dekat, tapi juga karena biaya yang dikeluarkan untuk satu kamar dalam sebulan terbilang murah, atau bahkan sangat murah kalau dibandingkan dengan kosan-kosan lain sekitarnya. Sebuah rumah 2 lantai yang disulap menjadi kosan dengan 7 kamar cukup ramai. Apalagi banyak dari yang menempati rumah itu adalah mahasiswa. Sayangnya, hari Kirman menempati kosan itu sudah masuk hari di mana anak-anak kuliah libur semester. Ia akan sendirian di kosan itu. Tentu yang diyakininya, dia tidak akan apa-apa. Kirman sudah bertekad dengan jalan yang dipilihnya, termasuk seluruh konsekuensinya. Pukul 16.15, Kirman sampai depan kosannya. Setelah naik angkot sampai tersasar, dan akhirnya dia memilih menggunakan jasa ojek online. Ditambah sedikit berjalan kaki, tak berapa jauh ke arah gang tempat kosannya berada. Di sana sudah menanti bapak kos yang menyambutnya. Seorang laki-laki paruh baya, berwajah bersih dan berpenampilan rapi. Beliau mengenakan kaos polo hitam, celana bahan berwarna putih tulang, serta hanya beralaskan sendal jepit. Sama sekali tidak mencolok, kecuali mobil yang dipakainya adalah mobil bagus yang kala itu harganya bagi Kirman sangat-sangat mahal. Namanya Pak Badi. Dari tempat Kirman dan Pak Kos memarkir mobilnya, 50 meter lagi mereka harus berjalan ke arah rumah kos yang akan ditempati Kirman. Seiring berjalan, Pak Badi memperkenalkan dirinya dengan ditambah basa-basi yang normal dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di depan mereka berdiri sebuah rumah yang sama persis dengan rumah yang dipilih Kirman di internet saat memilah-milah kosan. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Badi sebagai selayaknya bapak kos mengajak Kirman berkeliling rumah yang akan ditempatinya. Dia menunjukkan di sebelah mana dapurnya, pintu mana yang mengarah ke jemuran, 2 buah kamar mandi, dan kamar mana yang akan Kirman tempati. Kamar kecil ukuran 3x3 itulah kini tempat spesial Kirman. Tempat yang akan dia pakai hidup paling tidak 1 bulan ke depan. Mungkin karena murahnya, isi kamar itu sangat sederhana. Ada kasur ukuran 90x200 yang cukup hanya untuk 1 orang. Dan ada 1 meja kecil yang bersambung dengan lemari kecil tempat Kirman nanti akan menaruh pakaiannya, serta 1 colokan dan 1 saklar lampu yang ada di sebelah pintu kamar. Sederhana, tapi itu semua yang Kirman butuhkan. Ditambah keramah tamahan Pak Kos Badi membuat Kirman menjadi semakin tenang, dan dia semakin yakin dia tidak akan apa-apa.
Tidak lama setelah menunjukkan kamar dan ditambah basa-basi lagi dengan menunjukkan di mana warung, minimarket, dan masjid kepada Kirman, Pak Kos pun pamit. Dia turun dan menuju mobilnya di luar, sedang Kirman masuk ke kamar untuk menaruh tas dan jaketnya. Tapi sekejap kemudian dari lantai bawah ada suara seperti orang yang buru-buru menaiki tangga. Ternyata Pak Kosbadi kembali dan menyerahkan satu bungkus nasi dalam kantong plastik warna hitam untuk Kirman. "Ini mas, jamuan selamat datang," katanya. Setelah lekas, Pak Kos langsung kembali turun, keluar, masuk ke mobil dan berlalu. Nasi yang diterimanya dari Pak Badi itu Kirman taruh di sebelah kasur, disimpannya untuk nanti. "Alhamdulillah, lumayan untuk makan malam," katanya. Setelah membersihkan dirinya untuk menjamak, juga mengkosor sholat duhur serta asar. Dan tentu Kirman tidak lupa untuk berdoa. Merebahkan diri adalah prioritas yang dipilih oleh Kirman, hingga letih menarik Kirman dalam tidurnya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 atau mungkin lebih Kirman tertidur. Rumah yang dia tempati menjadi sangat gelap karena tidak ada satupun lampu yang menyala. Di sekitar jam 21:32, Kirman terbangun paksa oleh kesadarannya yang melewatkan sholat maghrib, dan terbangun karena paksaan bau yang tidak enak memenuhi seisi kamarnya. Kirman tersadar sepenuhnya sesaat setelah bau itu terhirup berkali-kali melalui hidungnya. Langsung dia menyaut handphone yang ada di sebelah kepalanya, menyalakan flash handphonenya, menyorot ke seisi kamar untuk mencari-cari asal bau tersebut yang sumbernya berasal dari nasi bungkus pemberian Pak Kos tadi sore. Cukup aneh, nasi yang belum ada setengah hari itu sudah menjadi basi sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Segera Kirman bangkit untuk membuang bungkusan nasi itu. Dia menyalakan saklar lampu kamarnya, tapi tidak ada yang berubah. Kamarnya tetap gelap. "Apa tahu akan turun ya?" Batinnya. Kembali Kirman menyalakan lampu flash pada handphonenya yang hampir bersamaan dengan membuka pintu. Saat pintu terbuka, di sela-sela antara suara token listrik yang telah menunjukkan bahwa kuota listriknya perlu diisikan, ada suara langkah kaki yang terdengar di lantai 1. Seperti mondar-mandir di tengah ruangan. Suara yang berbeda dengan suara langkah Pak Kos tadi siang. Kali ini langkahnya berat dan lebih keras, seperti menggunakan sepatu boots. Hawa Bandung yang terkenal dingin, malam itu rasanya cukup panas. Paling tidak itu yang dirasakan Kirman. Tapi bukan itu yang membuat Kirman mengucurkan keringat. Kirman mengingat Pak Kos mengatakan bahwa semua penghuni sedang libur semester. "Apakah maling ya? Masa di sini ada maling?" Detak jantung Kirman naik drastis. Keringat mulai mengucur di keningnya. Mendadak udara di sekitarnya seperti tidak bersahabat dengannya. Tangannya gemetar, juga kakinya. Dengan cepat dia mematikan flash handphonenya dan mulai melangkah pelan menuruni anak tangga, dengan harapan untuk bisa mengintip siapa yang masuk ke kosannya malam itu. Langkah yang gontai menahan badannya dengan berat 2 kali lipat karena sedang menuruni tangga. Meski gemetar, cengkeraman tangan Kirman pada pegangan tangga dia kuatkan, karena itu akan membuatnya meredam langkah kakinya. Berharap pergerakannya tidak akan dilihat oleh siapapun itu. Kepala Kirman menunduk seraya badannya ikut meruku. Matanya menyipit di celah antara beton lantai kedua dan pegangan tangga. Didiamkan sedikit lama pandangannya agar terbiasa dengan beda antara gelap yang didapatkannya antara lantai 2 dan lantai 1. Hingga semua yang ditangkap oleh matanya menjadi semakin tergambar cukup jelas untuk dijelaskan dalam kepala Kirman.
Di tengah ruangan gelap temaram yang hanya diterangi penerangan remang dari cahaya yang menembus ke lampu jendela depan, sesosok pria berdiri di tengah ruangan. Tingginya mungkin 178 cm, berpakaian serba hitam, sepatu boots, dan jaket jeans bertempelkan banyak logo-logo band cadas. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus, mimik ekspresinya menunjukkan kebingungan. Nafasnya terdengar bahkan dari tempat Kirman mengintip. Nafas seseorang yang panik. Matanya melirik ke kanan, ke kiri, membawa kepala, leher, serta badannya menoleh melihat ke sudut ruangan. Kirman sedikit mempertanyakan dugaannya tadi. Dari gerak-geriknya, dia tidak terlihat seperti maling. Apakah laki-laki itu penghuni yang sudah balik ke kosan ya? Pikir Kirman. Segera Kirman balik ke atas, meletakkan nasi basi dan mengganti yang dia pegang dengan sapu untuk berjaga-jaga. Gemetaran tangan kakinya sudah tidak terlalu. Meski begitu, detak jantungnya sama sekali tidak melambat. Dinyalakan rekam video di handphonenya dan diletakkan di sudut tangga, memastikan semua terekam dengan baik. Lalu, dengan sedikit tergopoh, Kirman turun ke ruang utama di lantai 1 untuk mendekati pemuda misterius itu. Ngapain mas? Suara Kirman cukup keras, tapi tidak terlihat sedikit pun respon dari pemuda tersebut. Dia tetap linglung, matanya tetap ke kanan, ke kiri, mencari sesuatu sambil bergumam tidak jelas. Halo mas, masnya siapa? Masnya ngekos di sini? Apa bagaimana? Kali ini Kirman berbicara lebih dekat dan tetap sama. Pemuda misterius itu sama sekali tidak merespon. Jarak yang lebih dekat membuat racauan pemuda itu menjadi lebih jelas dan lebih bisa didengar oleh Kirman. Di sini, seharusnya di sini. Aku yakin jatuhnya di sini, tapi di mana ya? Gumam si pemuda itu. Kekhawatiran orang ini adalah maling mulai hilang total, karena kecurigaan itu berubah menjadi bahwa orang ini adalah orang gila. Halo mas. Mas nyari apa ya? Di sini. Harusnya di sini. Jatuhnya harusnya di sini. Aku yakin. Jatuhnya seharusnya di sini. Mas, woi. Halo mas. Mas, hendak Kirman. Untuk kali ini, pemuda misterius itu merespon, masih dengan wajah bingung dan linglungnya dalam gelap itu. Matanya kini bertemu mata Kirman. Mata itu terlihat sangat kehilangan, seperti mencari sesuatu yang sangat berharga yang selama ini dia punya dan kemudian hilang. Mas, woi mas, masnya di sini sedang nyari apa? Kirman bertanya. Masnya tinggal di sini? Pemuda itu membalas Kirman juga dengan pertanyaan. Saya baru sampai. Iya, saya tinggal di sini mas, jawab Kirman. Kalau begitu, masnya bisa bantu saya? Dengan mata yang mulai mengarah ke sudut-sudut ruangan lagi, pemuda itu berkata, saya yakin harusnya jatuhnya di sini. Jatuhnya di sini. Saya yakin harusnya jatuhnya di sini. Teman pun iba dan sudah merasa bahwa orang ini aman melalui obrolan singkat mereka. Oke mas. Oke, masnya mohon tenang ya. Tenang dulu ya mas ya. Kirman mengambil HP-nya, mematikan rekaman videonya, menyalakan flash sensor untuk penerangannya. Suara token listrik yang habis menjadi sejenis backsound untuk apa yang sedang mereka lakukan di ruang tengah lantai 1 dari kosan tersebut. Kirman turut menundukkan badan dan mencari ke sekitar sambil berkomunikasi kecil dengan pemuda itu. Mas,
Jadi sebenarnya apa yang masnya cari ya? Kalau saya bantu pun paling enggak ya saya tahu bentuk apa yang harus saya cari. Gitu loh mas. Di pertanyaan itu, nafas pemuda yang tadinya sudah terlihat enggap karena panik sesuatu miliknya hilang, kini semakin enggap, macam dia mengidap asma. Masnya bisa tenangkan diri saja ya. Tidak usah panik. Saya bakal bantu mas. Tapi saya harus tahu apa yang harus saya cari mas. Itu saja. Nafas pemuda itu semakin mendurut, semakin keras keluar masuk udara dari kerongkongannya. Nafas itu terasa sakit. Kirman semakin iba, hingga suara nafas yang sakit itu diikuti dengan suara parau jawaban atas pertanyaan yang diinginkan Kirman. Kepala mas, kepala saya mas, kepala saya mas. Mendengar jawaban itu, bulu kuduk Kirman berdiri seketika. Kakinya lemas. Dia yang merunduk langsung ambruk, bertumbuh pada tangan dan posisi duduknya yang sudah juga lemas. Kini keringat Kirman yang mengucur deras. Lagi-lagi bukan karena hawa panas Bandung malam itu, tapi karena apa yang ada bersamanya. Tidak ada suara dari Kirman. Senyap. Sedang yang berputar berulang-ulang hanya nafas pemuda itu dan gumamannya. Saya yakin harusnya di sini jatuhnya. Saya yakin pasti di sini. Aku ingat harusnya di sini jatuhnya. Saya yakin harusnya di sini jatuhnya kepala aku. Kesadaran Kirman mulai hilang. Mas bisa bantu saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.